Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Aisy Kunantin dengan NIM 240102064. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pemberi kerja dan juga pekerja, atau buruh dan juga majikan, seperti itu. Jadi di dalam perjanjian kerja itu meliputi tentang syarat kerja atau hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dasar hukumnya itu ada dua. Yang pertama itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga ada hukum perdata. Perdata di sini itu kan meliputi berkaitan dengan manusia dengan manusia. Sedangkan ketenaga kerjaan itu juga meliputi manusia dengan manusia, cuman lebih spesifik ke dalam kerjanya tersebut. Agar perjanjian itu sah, dia harus meliputi 4 hal. Yang pertama itu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi di sini tidak boleh adanya paksaan. Memang kerelaan atas kedua belah pihak. Yang kedua itu para pihak itu harus cakap hukum. Cakap hukum di sini itu tidak boleh anak-anak di bawah umur yang melakukan perjanjian. Jadi memang harus yang di atas atau yang bisa yang cakap hukum. Yang ketiga itu ada pekerjaan yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan di situ harus jelas. Jadi kalau melakukan perjanjian itu harus ada pekerjaan yang diperjanjikan di dalam kontrak tersebut. Dia harus jelas. Yang keempat itu pekerjaan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dia di sini harus legal, tidak boleh ilegal. Jadi kalau misalkan salah satu syarat di keempat-empat ini itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu bisa batal. Lanjut, perjanjian itu kan ada dua. Yang pertama itu bisa secara lisan dan juga secara tulisan. Namun secara tulisan di sini itu lebih diutamakan karena bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Seperti itu. Jadi kalau terjadi sengketa itu bisa dibuktikan di pengadilan nanti. Tapi memang secara lisan itu juga bisa dibuktikan melalui saksi, cuman nanti bakal ada problem tersendiri, misalkan faktor usia karena lupa atau karena meninggal dunia si saksi ini. Jadi lebih diutamakan itu yang secara tertulis, seperti itu. Biasanya di perjanjian itu tuh meliputi identitas para pihak. Identitas para pihak itu si pekerja dan juga pemberi kerja, meliputi nama, nik, TTL, umur, jenis kelamin dan lain-lain seperti itu. Terus yang kedua itu juga meliputi jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya itu juga harus tertera di dalam suatu kontrak secara jelas. Terus yang ketiga itu ada besarnya upah. Upah di sini itu tuh bukan cuman upah gaji tapi juga bonus dan juga lain-lain. Jadi harus tertera. Memang kebanyakan sengketa itu tuh karena upah atau bonus tuh banyak banget sengketanya. Terus yang keempat itu ada waktu kerja. Waktu kerja itu tuh dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Itu tuh harus tertera juga secara jelas. Jadi perginya itu tepat waktu, pulangnya itu juga harus tepat waktu. Kalau lebih dari waktu pulang itu terjadinya lembur, yang namanya lembur ya kalau di pekerjaan itu tuh juga harus dijelaskan apakah nanti upahnya itu bertambah atau berkali lipat atau diberikan tunjangan seperti itu. Lanjut, yang kelima itu ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di sini itu meliputi kedua belah pihak juga, hak dan kewajiban si pekerja dan hak kewajiban si pemberi kerja. Dan yang terakhir itu jangka waktu perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini tuh sampai kapan sih si pekerja ini dipekerjakan di kerja tersebut? Apakah 1 tahun? Apakah dalam jangka waktu 1 minggu, 7 hari, 5 hari dan lain-lain seperti itu. Jadi kesimpulannya memang perjanjian kerja ini tuh sangat berhubungan ketat sekali dengan pekerja dan si pemberi kerja. Jika tidak ada itu kayak kurang dan jika terjadi sengketa itu tuh sangat fatal sekali jika tidak ada si kontrak itu tersendiri. Jadi sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.